satu sharing karena beliau ini sebelum ketemu media ini yang saya dengar anaknya tuh malah di rumah sakit perawatan udah dipakai alat-alat semua ya. Tapi salah satu relasi kami itu sharingkan ke beliau dan hari ini anaknya ngalami perkembangan yang luar biasa bagus banget. Bahkan ibu ini juga ngalami sehat yang luar biasa. Langsung aja saya undang Ibu Dwi Wijaya. Halo Mbak Dwi, malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dwi, background saya supplier, dan betul sekali ya tadi apa yang dibilang dengan Mbak Yunita. Ngomong-ngomong suara saya oke ya Mbak Yunita ya? Oke. Nah, jadi saya bersyukur banget Bapak Ibu, saya dikenalkan dengan media ini. Karena bukan apa ya, yang saya alami itu merupakan kalau buat saya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi waktu itu saya dikaruniai anak keempat nih Bapak Ibu. Anak keempat yang kita nggak kebayang ya, tadinya kan anak pertama, kedua, dan ketiga tuh normal ya, semuanya sehat-sehat aja gitu, fine. Nah, tapi begitu anak yang keempat, itu kondisinya luar biasa waktu itu. Jadi anak saya itu lahir dengan kondisi jantung yang belum tumbuh sempurna. Jadi dia punya jantungnya belum tumbuh sempurna, dan waktu itu begitu dicek, sempat divonis usia anak saya itu nggak akan lebih dari 6 bulan. Jadi waktu saya kontrol itu usia anak saya baru 1 bulan, Bapak Ibu. Dan sebetulnya waktu itu dokter tuh dari awal juga udah heran, kok anak ini masih bisa, artinya kok masih bernafas ya, masih hidup ya. Karena dengan kasus seperti itu biasanya anak-anak itu katanya menurut mereka itu hanya bertahannya itu cuman sekian jam. Nah, tapi anak saya itu kelihatannya normal aja gitu loh. Padahal kondisi jantungnya itu belum tumbuh sempurna, dia nggak ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, itu hampir-hampir nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi dia itu kecil. Jadi kalau secara medis itu kayaknya sesuatu yang mustahil sekali anak ini bisa hidup sampai waktu itu usia 1 bulan. Nah, jadi saya sebagai ibu, saya pasti shock ya waktu itu ya. Sampai semua dokter yang di tempat kami, kan kebetulan kami tinggal di Balikpapan ya. Nah, itu mereka sudah give up. Artinya saya harus kontrol ke Jakarta waktu itu. Jadi saya waktu itu di ini kan di rumah sakit yang di Jakarta, harapan harapan jantung kita itu yang di Jakarta. Nah, kemudian saya berangkat ke sana. Begitu sampai di sana, itu saya baru akhirnya dapat vonis anak saya usianya nggak akan lebih dari 6 bulan dengan kondisi jantungnya. Nah, jadi waktu itu harus segera dilakukan operasi, tapi setelah kita konsul segala macam, kemungkinan untuk operasi itu persentasenya hanya di bawah 10%. Nah, akhirnya ya kami shock ya pastinya gitu ya. Kondisinya waktu itu anak saya kelihatannya fine-fine aja loh Bapak Ibu, kayak nggak kelihatan sakit gitu. Cuman memang secara nafas itu dia nafasnya itu naik turun. Jadi dengan kasat mata itu kelihatan sekali gitu loh. Kan ini kan anak keempat, jadi saya bisa lihat bedanya gitu loh. Kalau sebelumnya kan bayi-bayi yang lain itu normal tuh bernafasnya oke, tapi anak saya ini dia naik turun jantungnya. Nah, kemudian dia minumnya juga nggak bisa banyak, Bapak Ibu. Dia daya sedotnya itu nggak kuat gitu loh. Nah, intinya waktu itu berjalannya waktu gitu ya, saya hampir 2 bulan sekali itu kontrol dan menghabiskan lumayan ya Bapak Ibu. 2 bulan sekali itu saya pasti habis di angka 25 juta itu pasti masuk. Bisa lebih, karena setiap kontrol tuh saya di sana 2 minggu gitu loh. Nah, bersyukurnya banget waktu itu usia anak saya di usia hampir 2 tahun, itu saya ketemu media ini. Dengan waktu itu kondisi anak saya usia hampir hampir 2 tahun, berat badannya waktu itu belum sampai 6 kilo, dan dia belum bisa makan, minum, belum bisa, dan suara juga nggak ada gitu ya. Nah, tapi yang luar biasa setelah saya pakai Medan Kuantum itu 1 minggu kemudian saya melihat perubahan di nafasnya dulu waktu itu. Nafasnya lebih stabil. Jadi saya pasang Medan Kuantum, itu dia punya nafasnya lebih stabil gitu ya. Nah, kemudian saya lihat anak ini geraknya mulai lincah gitu loh. So berjalannya waktu itu saya udah pakai kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan ya, menyarankan anak saya ini menggunakan Alfameta. Akhirnya waktu itu saya ganti Bapak Ibu, susunya dengan Alfameta. Nah sebelum saya pakai Alfameta ini, dia itu minumnya itu cuman 30 mili Bapak Ibu. Jadi hampir 2 tahun, tapi sekali minum tuh hanya 30 mili dan itu
saya cuma pakai pipet gitu loh, kasih minumnya. Nah, tapi setelah saya pakai Medan Quantum, itu dia lebih cepat deh sedotnya gitu loh. Dia nafasnya juga lebih stabil, kemudian minumnya lebih banyak, gitu naik dari 30, 50, sampai akhirnya bisa di angka 200 mili sekali minum waktu itu. Sudah mendekati anak normal pada umumnya yang hampir usia 2 tahun, ya kan? Nah, yang luar biasa gini, waktu saya ganti susunya dengan Alfameta, itu kan tadinya anak saya itu kan hampir-hampir nggak ada suaranya ya, suaranya tuh kecil sekali. Seringkali begitu dia nangis, tahu-tahu keluar air mata, tapi suaranya tuh kecil, kita tuh hampir-hampir nggak dengar kayak gitu. Nah, tapi pada waktu saya saya ganti waktu itu dengan Alfameta, kan saya sudah nggak pakai susu lagi ya. Saya pakai Alfameta, nah itu mulai keluar suaranya. Nangisnya itu udah mulai kenceng. Kemudian yang paling saya ingat itu nafasnya itu Bapak Ibu. Nafasnya itu benar-benar betul-betul stabil. Yang tadinya itu ngos-ngosan segala macam itu stabil, kemudian dia mulai bisa berdiri, kemudian sudah secara fisiknya itu sudah semakin kuat gitu. Dan hari ini, dan kemarin kan waktu dia usia 2 tahun itu kan sempat divonis dia ADHD ya. Jadi dia itu kayak punya dunia sendiri gitu. Kalau dipanggil tuh nggak tahu-tahu kayak gitu. Tapi berjalannya waktu ya Bapak Ibu, itu kan sekarang saya menggunakan media ini tuh sudah kurang lebih udah 4 tahun ya. Nah, itu perkembangannya itu step by step-nya tuh luar biasa gitu loh. Anak saya sudah bisa nyanyi, kemudian sudah jalan, sudah normal, makan minum terutama. Nah, ini terutama makan minum. Kalau dulu itu dia makan, itu kan nggak bisa. Dia respon buka mulutnya itu kayak susah gitu loh. Dia kayak susah gitu buka mulut. Nah, kemudian step by step itu dia mulai respon buka mulutnya sudah oke, sudah mulai ada suaranya, sudah mulai bisa jalan. Dan hari ini kalau orang nggak tahu gitu ya cerita awalnya, itu pasti ngelihatnya anak saya sehat-sehat aja kayak gitu. Jadi saya tuh bersyukur banget gitu loh kenal dengan media ini. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saya ingat sekali ya, waktu saya berobat di Harapan Kita itu kan kita dikasih resep ya. Itu sampai dokternya itu takut-takut sebenarnya ngasih resep resep obatnya itu. Jadi dokter sempat bilang kayak gini, Ibu kalau misalkan kelihatan napasnya oke, jangan kasih obatnya setengah aja, atau kalau perlu nggak usah dikasih dulu. Lihat kalau kondisi jantungnya betul-betul detaknya itu keras banget, baru kasih obatnya. Kan saya mikir ya sebagai orang tua, tapi yang luar biasa, setelah saya tahu kasus itu kan saya akhirnya jarang kasih gitu. Sebisa mungkin saya nggak kasih, kemungkinan kayak itu kasih itu cuma dua kali aja waktu itu. Dan sampai hari ini anak saya itu sama sekali nggak pernah konsumsi obat jantung Bapak Ibu. Jadi betul-betul dari obat-obatan itu saya hindari sekali ya, karena ya seperti yang kita tahu kan efeknya gitu loh Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk anak-anak yang normal itu oke ya, tapi kan karena dengan kondisi jantung anak saya yang belum tumbuh sempurna itu beda gitu loh. Jadi apa yang dia masuk dalam tubuhnya itu saya harus ekstra perhatikan. Nggak bisa sembarangan Bapak Ibu, termasuk makanan dia segala macam. Jadi saya itu betul-betul jaga apa yang dia masuk ke dalam badannya. Karena anak ini di samping dia jantungnya belum tumbuh sempurna, kemudian dia juga terdiagnosa ADHD gitu kan. Jadi saya betul-betul ekstra. Nah, saya bersyukur banget dengan saya tahu Alfameta ini yang dibilang betul-betul 100% organik. Jadi sangat aman gitu loh, sangat aman, dan saya pakai, dan dia kebetulan mau gitu ya. Walaupun awal-awal juga butuh perjuangan Bapak Ibu, tapi sampai akhirnya satu hari itu dia bisa 7-8 kali minum gitu loh. Dan hari ini anak saya itu luar biasa sehat. Saya bersyukur banget. Saya banyak betul terbantu dari media-media ini Bapak Ibu, khususnya untuk anak saya. Dan ternyata secara tidak sadar saya juga sembuh loh Bapak Ibu dari vertigo. Karena kan saya tidur di Medan Quantum sama anak saya. Terus saya juga suka icip-icip akhirnya waktu itu ya. Saya cobain gitu loh. Nah, saya tuh nggak sadar tadinya, oh ya kok saya nggak pernah kambuh ya vertigo saya. Padahal saya tuh punya vertigo dari tahun 2008, dan itu setiap tahun saya tuh masuk rumah sakit. Setiap tahun pasti saya ada masuk rumah sakit. Nah, tanpa saya sadari, kok 5 tahun ini saya nggak pernah kambuh. Sama sekali saya sudah nggak pernah terus ke rumah sakit gitu loh. Jadi saya tuh kayak, oh iya kok aku nggak pernah kambuh ya vertigoku sekarang kayak gitu. Jadi saya bersyukur banget Bapak Ibu gitu loh. Kalau tahu ya, kalau saya ingat-ingat ke belakang kemarin, waduh luar biasa ya perjuangan saya untuk anak saya ini gitu loh. Hari ini benar-benar anak saya tuh sehat banget ini kan. Ya, ini deh.
Ya kan ini Ya kebetulan Fatia ya. iya. Fatia Tuh, saya cantik banget. ke Tante. Kenapa Mbak? Hai, ya kan? Nah, ini Fatihah Bapak Ibu, sehat banget. Terus dia udah bisa nyanyi, udah bisa makan, udah bisa minum, sehat ya sayang ya. Ya, itu aja sih Mbak Yunita. Thank you. Makasih sharingnya Mbak Dwi, Fatihah. Panen sudah cabenya. Oke. Ini Fatia lagi panen cabe. Cabenya lumayan guys, dapatnya semangkok. Yang merah-merah aja ya yang diambil. Ini Nggak apa-apa, sudah udah terlanjur. Yang diambil yang merah, yang udah merah. Terkena